Zikir untuk otak. Cara sufi dan sains modern lawan brain rot. Harmoni neuroscience, tasawuf, dan filosofi Jawa. Assalamualaikum sahabat Ruang Hening. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul lagi untuk menimbang bagaimana kita menjaga otak tetap jernih di era serba cepat ini. Aku ingin kita duduk bersama hari ini, pelan-pelan, tanpa menghakimi, hanya untuk memahami dan mencoba. Otak manusia adalah sebuah ayat kauniyah yang paling rumit, paling menakjubkan. Ia adalah kitab suci yang setiap detiknya menuliskan firman-Nya, bukan dengan tinta dan kertas, melainkan dalam bahasa neuron, impuls listrik, dan koneksi sinapsis yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah mahakarya ilahi yang menyimpan potensi tak terbatas. Namun, di era yang memuja kecepatan, di dunia yang terus-menerus menuntut perhatian, kitab ini mulai terkikis, terdistraksi, lelah, dan perlahan-lahan kehilangan makna esensialnya. Kita menyebutnya brain rot, kondisi yang mungkin tanpa sadar kita alami, menggerogoti kejernihan pikiran dan kedalaman hati. Apa sebenarnya brain rot itu? Dalam kacamata ilmu neuroscience modern, kondisi ini dikenal sebagai cognitive decline, penurunan fungsi kognitif yang bukan disebabkan oleh penyakit degeneratif, melainkan karena stimulasi berlebihan namun tak bermakna. Otak kita seperti hard drive yang penuh junk file, memproses terlalu banyak data sampah hingga tak ada ruang lagi untuk pemikiran yang murni dan produktif. Di sisi lain, dari perspektif tasawuf, disiplin spiritual yang fokus pada pembersihan hati dan pencerahan batin, kondisi ini sangat mirip dengan ghaflah. Ghaflah bukan sekedar lupa, melainkan kelalaian hati yang mendalam, membuat pikiran jadi tumpul dan kesadaran kita terhadap ilahi menjadi samar. Imam Al-Ghazali, sang hujatul Islam, pernah mengingatkan kita, hati yang lalai adalah hati yang mati. Dan jika hati mati, maka pikiran pun kehilangan kompasnya. Dalam filosofi Jawa, kondisi ini bisa kita hubungkan dengan kurang eling lan waspodo atau hilangnya rasa sejati. Saat kita tak lagi eling atau ingat atau sadar pada esensi diri dan lingkungan, kita kehilangan waspada atau kewaspadaan atau kepekaan. Kepekaan terhadap sinyal-sinyal batin maupun tanda-tanda alam semesta. Akibatnya, kita merasakan gejala-gejala yang mungkin sangat familiar. Sulit fokus lebih dari 5 menit. Ingatan seperti ayam yang lupa daratan. Kreativitas mandek dan ide tak muncul-muncul. Kebosanan yang mendalam meski terus-menerus dihibur. Kehilangan empati dan kedalaman koneksi. Ini bukan hanya masalah produktivitas, bukan sekedar isu digital detox yang sedang tren. Ini adalah krisis spiritual di zaman digital, sebuah panggilan untuk kembali merawat kitab suci di kepala kita, membersihkan ghaflah di hati, dan mengembalikan eling lan waspodo dalam setiap napas. Namun takdir bukan harga mati. Sebagaimana tubuh bisa dilatih, otak pun bisa diregenerasi. Mari kita selami 5 latihan zikir otak, perpaduan antara kebijaksanaan sufi, penemuan neuroscience dan kearifan Jawa untuk melawan brain rot dan mengembalikan kejernihan pikiran kita. Latihan pertama, kita sebut brain dump sufi yang berakar pada konsep takali dalam tasawuf, pengosongan diri dari hal-hal negatif atau yang membebani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebuah zikir agung yang sering disebut haukalah. La haula wala quwata illa billah.
Tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini bukan sekedar afirmasi, tapi penyerahan total. Setiap pagi, sebelum dunia digital menyerbu, lakukan takali ini dalam bentuk brain dump. Ambil pena dan kertas. Tulis tanpa filter semua keresahan, daftar tugas yang menumpuk, ide-ide liar, mimpi semalam, atau bahkan hanya kata-kata acak. Jangan berhenti menulis selama 5-7 menit. Setelah selesai, bacalah perlahan apa yang Anda tulis. Lalu, robek kertas itu dan buang. Buanglah secara simbolis sebagai bentuk tawakal, melepaskan segala beban pikiran yang tidak bisa kita kontrol. Ini adalah versi modern dari zikir la haula, melepas beban agar otak punya ruang untuk cahaya baru. Neuroscience membuktikan memindahkan pikiran dari kepala ke kertas secara fisik mengurangi cognitive load dan membantu hipokampus melepaskan memori kerja yang berlebihan, memungkinkan kita mulai hari dengan pikiran yang lebih lapang dan siap menerima inspirasi. Dalam filosofi Jawa, ini mirip dengan nglila'ake, melepaskan beban batin untuk mencapai keseimbangan. Latihan kedua, puzzle tasawuf. Mengasah pikiran dengan ngaji. Latihan kedua, puzzle tasawuf, terinspirasi dari kisah Ibnu Sina, sang polimath abad ke-10 yang menggunakan teka-teki logika untuk melatih ketajaman otaknya. Beliau percaya bahwa akal adalah alat untuk memahami kebenaran ilahi. Anda bisa mempraktikannya dengan menggabungkan aktivitas mental dan spiritual. Coba main sudoku sambil membaca satu ayat Al-Quran secara perlahan, meresapi maknanya. Atau pecahkan Rubik's Cube sambil menghafal Asmaul Husna secara berurutan. Melibatkan otak dalam aktivitas yang menantang tapi terstruktur akan melatih prefrontal cortex, area otak yang bertanggung jawab untuk fokus, perencanaan, dan pemecahan masalah. Otak Anda tidak hanya menghafal, tapi juga memecahkan pola, sebuah bentuk ngaji atau pembelajaran yang aktif. Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, Allah tidak menciptakan otak untuk jadi gudang, tapi pabrik pemikiran. Ia harus bekerja, berkreasi, bukan hanya menyimpan. Latihan ketiga, belajar dari semut, mengambil inspirasi dari surah An-Naml. Allah berfirman, Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Artinya, hingga ketika sampai di lembah semut, Ratu Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Surah An-Naml ayat 18. Semut, makhluk kecil yang tak punya otak besar, menunjukkan kecerdasan kolektif dan kemitraan luar biasa. Mereka terus beradaptasi dan belajar dari lingkungan. Ini adalah esensi neuroplastisitas. Kemampuan otak untuk terus membentuk dan mengatur ulang koneksi sinaptik sebagai respons terhadap pembelajaran dan pengalaman baru. Latihannya sederhana, tapi dampaknya besar. Setiap Jumat atau di hari tertentu, berkomitmenlah untuk belajar satu skill baru sekecil apapun. Bisa bahasa isyarat dasar, cara origami, merangkai puisi, atau bahkan resep masakan baru. Saat melakukan itu, renungkan, bagaimana jika ini adalah ilmu terakhir yang bisa kupelajari? Ini akan memantik kesadaran dan fokus yang mendalam. Sains membuktikan belajar hal baru secara konsisten akan merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru, memperkuat jaringan syaraf, dan meningkatkan cognitive reserve. Ini adalah ngilmu atau pencarian ilmu yang tak pernah berhenti, prinsip sinau sak lawase dalam falsafah Jawa. Semut mengajarkan kita, untuk terus berkembang, kita harus terus membuka diri pada pengetahuan baru. 4. Memori aktif ala Ibnu Khaldun. Taman ingatan. Latihan keempat, memori aktif,
terinspirasi dari sejarawan agung dan sosiolog Ibnu Khaldun. Beliau melatih ingatannya dengan metode unik, berjalan mengelilingi tiang masjid sambil mengulang pelajaran yang baru didapat. Gerakan fisik membantu mengkonsolidasikan memori dan meningkatkan aliran darah ke otak. Dalam era digital, kita cenderung mengandalkan memori eksternal, screenshot, catatan digital, daftar di ponsel. Ini membuat memori aktif kita layu. Mari kita kembalikan kekuatan ingatan alami kita. Bacalah sebuah berita, artikel, atau bahkan bagian dari buku. Hindari screenshot atau mencatat. Setelah selesai, tutuplah mata Anda. Berjalanlah di sekitar ruangan atau taman. Coba sebutkan 5 fakta kunci atau poin utama dari apa yang Anda baca secara urutan terbalik. Ulangi hingga Anda bisa mengingatnya dengan baik. Ini memaksa otak Anda untuk bekerja, mengaktifkan hippocampus dan prefrontal cortex secara aktif dalam proses active recall dan memory consolidation. Pepatah bilang, ingatan adalah taman. Jika tak dirawat, ia jadi belukar. Dan dalam filosofi Jawa, panglipur atau kebijaksanaan sejati datang dari kemampuan kita untuk meresapi dan menyimpan pelajaran hidup, bukan hanya melintasinya. 5. Muraqabah, observasi hening ala eling lan waspodo. Latihan kelima dan terakhir tapi tak kalah penting adalah observasi hening. Muraqabah dalam tasawuf adalah kondisi kesadaran penuh terhadap kehadiran ilahi melalui pengamatan yang mendalam terhadap ciptaannya. Ini adalah kebalikan dari ghaflah dan inti dari eling lan waspodo dalam filosofi Jawa. Di era notifikasi yang tak pernah berhenti, kemampuan kita untuk hadir seutuhnya telah tergerus. Latihannya sederhana. Duduklah di taman, di tepi jendela, atau dimanapun Anda bisa menemukan ketenangan. Pilih satu objek natural. Bisa sehelai daun, setetes embun, atau bahkan hanya pola pada dinding. Amati objek itu selama 5-10 menit. Rasakan polanya, teksturnya, warnanya, bayangan yang menari di atasnya, perubahannya seiring waktu. Jangan biarkan pikiran melayang ke masa lalu atau masa depan. Cukup ada dan mengamati. Anda akan merasakan getaran kesadaran yang tajam. Detail yang sebelumnya tak terlihat kini menjadi jelas. Seperti sabda Rasulullah SAW dalam salah satu hadis Arba'in, "Kau adalah apa yang kau perhatikan." Latihan ini mengembalikan muraqabah, kesadaran penuh yang esensial, dan prinsip eling lan waspodo, ingat dan waspada terhadap setiap momen, setiap detail kehidupan. Ini juga secara ilmiah terbukti mengurangi aktivitas default mode network di otak, area yang sering aktif saat kita melamun atau cemas, sehingga meningkatkan fokus dan kejernihan mental. Brain rot bukan takdir. Ia adalah sebuah ujian. Sebuah peringatan bagi kita yang terlena dalam banjir informasi. Ia adalah panggilan untuk kembali ke esensi diri, kehubungan yang lebih dalam dengan Sang Pencipta dan ciptaannya. Mulai hari ini, mari kita ubah narasi. Bukan lagi digital detox yang sementara, tapi zikir otak yang berkelanjutan. Luangkan 10 menit diet digital setiap pagi. Ganti kebiasaan scroll yang tak bermakna dengan zikir otak yang membangun dan mencerahkan. Karena otak yang jernih, pikiran yang eling dan hati yang waspodo bukan hanya tentang produktivitas, melainkan tentang kedekatan. Ia adalah jalan terpendek, jalan yang paling terang menujunya. Ia adalah cermin bagi keindahan jiwa kita. Dan ingatlah firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. Perubahan dimulai dari dalam, dari kesadaran untuk merawat anugerah terbesar yang kita miliki. Ayo, praktikkan latihan-latihan ini. Saya ingin mendengar perubahan yang Anda rasakan. Komentar di bawah bagaimana rasanya setelah 3 hari mempraktikkan zikir otak ini.
Mari kita bangun kembali kekuatan pikiran dan cahaya hati kita. Ayo praktikan, komen perubahan yang kamu rasakan setelah 3 hari mempraktikkan zikir otak ini. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk menjaga hati dan otak kami agar tetap terjaga dari kebisingan dunia. Beri kami kekuatan untuk memilih perhatian yang bermakna. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe jika konten ini dirasa bermanfaat. Like menguatkan semangat kita, komen menambah kedalaman refleksi, share menebarkan manfaat, dan subscribe membantu kita tetap konsisten berbagi panduan untuk tumbuh bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.